Shalom people, kembali lagi kita akan muji oleh nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, sebelum kita muji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Engkau jadikan segala yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you buat apa yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapak. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau datang kembali muji nama Tuhan. Biarlah setiap hati kami Bapa yang selalu menuntun, dan setiap pujian kami, pengagungan kami, itu bentuk cinta kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita lakukan pujian buat Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Yesusku, Kau Allah yang berkuasa, ajaib setiap perbuatanmu. Thank you Lord Jesus, kami sembah Kau Raja kami. Haleluya, angkat suaramu, terima kasih Tuhan, Allah yang memberkati kami. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau beri saya iman kami. Terima kasih, ajaib setiap perbuatanmu. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Kau Allah. Terima kasih Yesus, ajaib setiap pengorbananmu. Terima kasih, haleluya. Kami berdiri sebagai pemenang. Thank you Lord Jesus, we worship you. Haleluya Yesus, ajaib setiap perbuatanmu, ajaib setiap apa yang Kau lakukan. Kami sembah Kau sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bukan berdiri di haleluya. Ku kan berdiri, amen, di tengah badai dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Yes, amen Tuhan. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Biar setiap penyembahan kami adalah penyembahan yang sejati dalam Tuhan. Bila setiap mulut kami menyembah Tuhan, haleluya Yesus, kami akan memuji Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujian buat Tuhan. Kasihnya begitu besar. Haleluya. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memuliakan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Sekali semua lagi puji nama Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar,
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menang, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan hidup hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menang, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Yes, haleluya, haleluya. Kita bersihkan hati kita. Kita akan masuk dalam pembinaan firman Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Kemana kami akan mencari Tuhan? Kasih yang sejati Tuhan seperti Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan. Persiapkan piring-piring rohani saudara untuk mendengar firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana kami berseru Tuhan? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dan saudara, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun badai berlalu, sekalipun masalah datang terus-menerus dalam kehidupan kita, kita bersama dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Kita lakukan jemaat Allah di awal. Kemana kalian mencari Tuhan? Oh haleluya Yesus. Katakan dengan iman. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami
mukjizat ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati telinga kami menjadi telinga murid Tuhan, hati sebagai hamba Bapa yang duduk diam mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dan buah itu tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Gak terasa sudah berjumpa lagi dengan saya Andrew Bedlen di dalam acara ibadah kita, yaitu Harvest Generation. Ya, yang people, hari ini kita dapat satu tema yang luar biasa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kita mau satu dalam doa. Saya akan pimpin ya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan karunia yang boleh Engkau berikan. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa masuk dalam ibadah kami yang luar biasa bersama dengan anak-anak muda-Mu. Meskipun dengan media online, Tuhan Yesus, kami minta urapan, jamahan, kuasa-Mu, supaya setiap orang, setiap jemaat-Mu yang mendengar ibadah kami pada malam hari, pagi, atau siang hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Sehingga firman yang masuk boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya tetap. Sehingga firman itu boleh menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar datangnya daripada Tuhan. Bukan hamba, bukan pikiran, bukan hebat, tapi kemurahan kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan hamba. Itulah yang terpancar melalui firman disampaikan pada hari ini, sehingga setiap firman itu boleh berdampak bagi mereka yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berkati wadah ibadah online ini Tuhan, mulai dari kamera, mulai dari aplikasi, mulai dari sarana online yang kami gunakan, semuanya Kau berkati. Sehingga dimanapun kami menjalankan ibadah kami, Kau tetap bersama dengan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami siapkan seluruhnya dari awal, tengah, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Gak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Mei. Dan saya yakin hari-hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya diberikan tugas untuk boleh menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara ketika dengar kata racun, apa yang ada di benak saudara? Kalau zaman saya dulu ada lagunya ya, racun ya gitu ya. Itu lagunya siapa tuh saya lupa. Itu sempat ngetren banget itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang racun, di benak saya yang pertama kali keluar adalah alat untuk membunuh. Ya, alat untuk membunuh atau mematikan. Entah itu bisa hama, entah itu bisa binatang buas, entah itu bahkan manusia. Ya, racun. Jadi ketika kita bicara tentang racun, kita bicara tentang satu zat tertentu yang mematikan. Nah, seringkali di dalam konteks pergaulan kita sama-sama tahu bahwa kata racun itu pun bisa dipelintirkan menjadi satu stigma terhadap suatu kejadian ataupun orang tertentu. Sepakat ya saudara ya? Ya, mungkin saudara pernah mengalami, aduh itu orang racun banget sih ya. Itu bisa positif, bisa negatif tuh. Racun dimaksud apa? Oh dia mempengaruhi gitu ya. Atau racun yang dimaksud bisa juga, oh dia mempengaruhi dalam hal yang negatif gitu. Dulu waktu tahun 2011 awal, waktu saya masih main kamera, saya selalu bilang sama teman-teman, wah, oh itu racun baru ya gitu. Nah, racun baru itu artinya ada kamera yang baru itu menarik orang untuk membelinya gitu ya, karena racun itu selalu menarik saudara ya. Kenapa? Kalau kita lihat racun tikus itu kan, tikus dengan rela hati mau makan walaupun racun ya. Kenapa racun itu selalu menarik walaupun endingnya mematikan? Kenapa dikatakan mematikan pada saat itu? Kalau saya harus beli kamera pada saat itu gitu ya, kamera itu tentu biayanya nggak murah, mahal juga dan cukup menguras kantong gitu, karena untuk hobi kan. Nah, kata racun ini ketika kita terjemahin ya, di tingkatan lain lagi dalam pergaulan misalnya, tadi bicara tentang kamera dalam konteks negatif, saya bisa sampaikan seperti ini nih, lu racun banget sih, jelek-jelekin perusahaan, terus beberapa orang terpengaruh lagi. Nah, artinya apa? Statement dia mempengaruhi orang yang lainnya, sehingga orang-orang tersebut bisa tidak suka terhadap entah perusahaan, entah orang tertentu, atau organisasi tertentu. Racun gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar itu ya,
Kenapa temanya poison? Kenapa temanya racun? Yuk kita buka firman-Nya. Matius 15 ayatnya yang ke-11. Ya, Matius 15 ayat yang ke-11. Oke, sudah temu? Ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, saya sempat berpikir tadi waktu dikasih tema ini, saya tanya, Kes, bukan dalam hati ya, kenapa sih Casey ngasih tema racun tapi ini kaitannya sama kenajisan? Gitu. Saya coba merenung sampai saya dapat satu iluminasi, satu pembayangan atau satu perkataan yang cukup melekat di pikiran saya. Pernah nggak saudara dengar? Lidahmu berbisa. Dikatakan lidah berbisa itu apa? Lidahmu bisa mengatakan kata-kata yang jahat, entah menyakiti, entah mempengaruhi orang lain untuk bukan bertindak baik ataupun bertindak jahat. Nah, dalam konteks kekristenan, dalam konteks kekristenan itu kenajisan itu sangat menentukan kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Karena di dalam bangsa Yahudi dulu, gitu ya, kalau orang najis itu nggak boleh ibadah, ya. Contohnya gimana, Kak? Kayak gini, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, misalnya itu para imam itu nggak boleh tuh sentuh mayat kalau dia mau melayani Tuhan, najis dia, gitu. Atau memegang orang-orang yang terluka sebelum melayani Tuhan, najis dia. Atau perempuan yang menstruasi kepegang masuk bait Allah, nah itu bisa najis dia. Gitu. Ada beberapa pasal dalam firman Tuhan juga mengatur hal-hal yang mana yang membuat orang-orang itu tidak boleh masuk melayani Tuhan. Nah, ketika itu masuk di tingkatan tertentu, Tuhan pakai perumpamaan tadi. Hal najis itu yang ada di dalam hati melalui firman ini. Dia bilang, karena bangsa Israel pada saat itu melihat bahwa hal-hal yang menajisan itu berdasarkan hal-hal fisik, hal-hal perbuatan. Ya, tadi saya sampaikan kan, karena mayat, karena makanan tertentu, karena perbuatan tertentu. Sehingga dia bilang, dia membatasi pendekatan dengan Tuhan hanya dengan kegiatan-kegiatan fisik. Nah, Yesus hadir memberikan satu pencerahan yang baru yang tidak terbayangkan, saudara, oleh orang-orang zaman itu. Kalau saudara dengar ini, mungkin saudara lihat itu biasa. Kenapa? Karena kita udah tahu kebenaran. Nah, dia bilang pada saat itu, camkan ini bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut. Jadi, anak-anak muda, Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa yang keluar dari mulut kita itu dapat menajiskan orang. Artinya itu dapat menyakiti, itu bisa membuat dosa, itu bisa membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena hal-hal tersebut bisa menjadi berkat, bisa menjadi poison. Ya. Oh, kok bisa begitu, Andrew? Ya bisa. Karena itu tergantung dari apa yang kau keluarkan. Cuma pertanyaannya, yang bisa engkau keluarkan adalah hal-hal yang pernah engkau masukkan dalam hatimu. Kita buka firman yang lainnya. Ya. Itu masih Matius 15 ayat 18 sampai dengan ke-19. 3, 2, 1. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau hatinya penuh dengan kebaikan, ya dia tidak mengeluarkan kenajisan dalam perkataannya. Tapi kalau hatinya penuh dengan pikiran-pikiran jahat, mulutnya pasti akan keluar dengan hal-hal jahat. Makanya kadang-kadang saya termasuk orang yang cukup hati-hati sekali dengan menggunakan perkataan dalam bercanda. Kenapa? Karena saya selalu menilai orang seberapa bersih hatinya, ya tergantung seberapa banyak atau seberapa jelas hal-hal yang dia keluarkan melalui perkataannya. Kenapa? Karena perkataan yang nggak sengaja keluar terus-menerus, dan mungkin dari mulutnya, itu adalah perkataan yang berasal dari hatinya. Dan dari hatilah, kata Tuhan,
timbul segala yang jahat. Itulah menajiskan. Kenapa? Karena dengan segala kejahatan tersebut, dengan segala dosa tersebut, itu membuat kita berjarak sama Tuhan. Ada firman kan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Dengan dosa kita kehilangan kekudusan. Makanya kita datang ke kaki Yesus untuk meminta ampun setiap hari, untuk menjaga hubungan atau relationship kita bersama dengan Tuhan. Tanpa hubungan kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Amin. Dan oleh sebab itu kita harus belajar untuk menjaga mulut kita. Tapi paling tidak pada sore hari ini saya coba sampaikan kepada saudara bagaimana cara menjaga mulut kita. Yang pertama, perhatikan apa yang masuk melalui indramu. Oke? Ya. Perhatikan apa yang masuk melalui indramu, entah pendengaran, penglihatan kamu, gitu, atau perasaan kamu. Kenapa demikian, Kak? Karena dengan kamu bisa memfilter apa yang masuk ke dalam tubuhmu, kamu bisa memfilter apa yang masuk dengan apa yang keluar dari tubuhmu. Yang keluar akan menjadi hal-hal yang benar-benar berharga, bukan sampah lagi. Kalau kamu masukin sampah, kamu akan keluarkan sampah. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya katakan kepada mereka bahwa manusia hanya bisa menyampaikan hal-hal yang dia ketahui. Dia tidak akan pernah bisa mengatakan atau menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Kenapa? Intinya manusia hanya mengulang. Khotbah bilang, nggak ada yang baru di dunia ini, hanya pengulangan. Amin, saudara. Ya, kalau saudara bisa memfilter apa yang masuk di dalam diri saudara, saudara tidak akan serta-merta menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, ya, bagaimana membuat mulut saudara tidak menjadi jadi racun atau poison. Yang kedua adalah dengan memberikan firman Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan saudara, ya. Jadi yang pertama tadi memperhatikan apa yang masuk, yang kedua memberikan firman Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan saudara. Bukan menjadikan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan saudara. Maksudnya gimana, kayak saudara memasukkan firman sebagai pondasi yang dibangun di dalam hati saudara, ya. Sehingga apa? Nanti ketika saudara sering membaca firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan panduan, sehingga yang keluar dari mulut saudara cuma firman Tuhan. Ya. Tadi ini nggak jauh beda dengan yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua penambahan. Kalau nggak ada masuk sama sekali, kosong, nggak bisa jadi saudara kekosongan dalam hati. Tapi ubah, yang masukkan firman itu menjadi satu fondasi bangunan yang baru, sehingga bangunan tersebut harusnya bisa membuat satu karakter di dalam diri kita. Dan ketika karakter itu terbentuk dengan baik, maka nanti yang keluar dari mulut saudara adalah hal-hal yang baik, ya. Dan yang ketiga, ini yang paling susah, perhatikan pergaulan saudara. Kenapa? Kayak dulu yang ketiga larinya jauh banget nih. Yang pertama, perhatikan apa yang masuk. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup. Yang ketiga, perhatikan pergaulan, gitu. Kenapa perhatikan pergaulan? Jawabannya simpel. Karena kalau saudara udah jaga yang pertama, jaga yang kedua, tapi bergaul di tempat salah, ini yang pertama kedua akan terpengaruhi lagi. Karena pergaulan saudara akan membentuk saudara, ya. Nah, paling tidak dari 3 hal ini kita mau belajar semakin setia, semakin taat sama Tuhan. Dan melalui firman ini kita mulai mengerti bahwa hati-hati dengan apa yang masuk. Karena hal yang menajiskan itu bisa membuat hubungan kita sama Tuhan menjadi terganggu. Ya, demikian sharing singkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang boleh Engkau berikan pada hari ini. Hamba-Mu bersyukur punya Allah yang begitu besar, begitu ajaib, begitu luar biasa. Sebentar Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyerahkan anak-anak-Mu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menguduskan mereka, sehingga apapun yang berasal dari hati mereka, pikiran mereka, semuanya datang dari Allah. Karena itulah fondasi firman yang boleh mereka terima, dengar, lakukan dalam kehidupan, sehingga mereka diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati jemaat gereja-Mu di tempat ini, berkati
Gembala kami, Pastor Paulus Supit, Engkau berkati juga penata layan tempat kami, Engkau berkati Tuhan tempat gereja kami. Dimanapun gereja kami bertumbuh, biarlah tangan Tuhan yang selalu menopang, tangan Tuhan selalu menuntun. Dan hamba-Mu serahkan semuanya dari awal tengah hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk ke dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan, kami akan kedua tangan kami di depan Tuhan, kami terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan, amin.